Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal praktikum jaringan komputer pertemuan kedua. Yang pertama, jelaskan hierarki konfigurasi pada Cisco IOS. Nah, hierarki konfigurasi pada Cisco IOS itu ada 4. Yang pertama yaitu user executive mode atau biasa disingkat dengan user USEC. Nah, tandanya itu seperti ini, router terus tanda lebih besar. Kemudian ini itu digunakan sebagai perintah dasar yang bisa dilakukan oleh semua user, misalnya untuk ping, enable, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu privilege executive mode atau biasa disingkat dengan privilege exec. Nah, lambangnya itu seperti ini, router tanda pagar. Perintah ini digunakan sebagai perintah user exec ditambah beberapa sintaks lainnya yang hanya bisa dipakai oleh admin, misalnya configure terminal. Kemudian yang ketiga yaitu global configuration mode atau config. Tandanya itu seperti ini, lambangnya router dalam kurung config terus ada tanda pagar. Nah, ini digunakan untuk memuat berbagai sintaks yang mengatur kerja internal device Cisco secara umum atau global. Misalnya untuk router RIP, yaitu yang digunakan untuk mengatur router bekerja dengan RIP. Kemudian yang keempat yaitu specific configuration modes atau biasa disingkat dengan config if. Nah, router ini itu biasanya lambangnya seperti ini, router config if. Nah, ini digunakan sebagai sintaks IOS yang spesifik sesuai dengan untuk device yang terkait, misalnya untuk mengkonfigurasikan IP, address, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan di sini itu bisa dilihat. Di sini ada lambang router. Nah, router yang seperti ini tuh berarti yang USEC-nya tadi. Kemudian yang router tanda pagar ini yang digunakan untuk user exec. Kemudian yang router config ini untuk yang global tadi. Kemudian yang router config if ini untuk yang spesifik tadi. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, buatlah topologi tree dan star dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan routing CLI. Saya sudah membuat topologi tree-nya, namun belum saya hubungkan dengan kabel. Di sini saya servernya 192.168.30.2 dengan gateway-nya itu 30.1. Kemudian saya menyeting routernya, dimatikan dulu, lalu menambahkan flash ethernet-nya hingga 4 kali, lalu saya hidupkan kembali. Setelah itu menghubungkan masing-masing PC dengan switch menggunakan kabel straight through. Nah, setelah itu sini juga dihubungkan dengan kabel straight through. Setelah menghubungkan antara switch dan PC, kemudian menghubungkan antara router dengan switch dengan menggunakan kabel straight through dengan FA01, kemudian FA020, dan kemudian yang router dengan server dengan menggunakan kabel straight through, dan switch juga menggunakan kabel crossover. Server dengan router itu crossover. Lalu kita routingnya seperti ini, n, kemudian const, lalu kita pin dulu FA00. Nah, setelah itu kita set konfigurasi IP address-nya dari 192.168.30.1. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian di no-shoot untuk mengaktifkan, kemudian di exit, kemudian ganti flash ethernet 1.0.
kemudian di set IP addressnya menjadi 31.1, kemudian di no shoot lagi, di exit, lalu yang FA20, kemudian di set IP nya menjadi 32.1, lalu di no shoot dan di exit. Ya, setelah semua selesai kan, ada FA0 sampai 2, lalu kita mengroutingnya menggunakan perintah seperti ini, IP route itu 92.168.30.0, kemudian subnet maxnya, kemudian sama. Nah, setelah itu ini cuma diganti 31, 30 nya menjadi 31, kemudian yang ini menjadi 32. Setelah itu kita cek topologinya. Tadi kan berwarna merah, sekarang sudah berwarna biru, berwarna hijau semua. Setelah itu kita lakukan tes PDU antara PC dengan PC. Nah, seperti ini kita lakukan semuanya. Ya, terkadang memang ada yang violet, itu mungkin karena belum nyambung, tapi nanti jika di tes PDU lagi yang kedua pasti akan menjadi successful. Seperti ini, kita hubungkan PC dan PC. Nah, sepertinya sudah selesai. Kemudian untuk yang topologi star seperti ini saya sudah membuatnya dengan alamat IP nya 20.2. Dan saya matikan dulu, saya setting routernya menjadi tambahkan fast ethernetnya hingga banyak, mungkin ada 8 atau 7. Jadi saya hidupkan lagi. Setelah itu saya hubungkan dengan kabel crossover antara server dengan router. Semuanya dihubungkan dengan crossover. Baik itu router dengan server maupun router dengan semua PC. Nah, setelah itu kita melakukan routing CLI nya seperti tadi ya, M lalu conft lalu in FA00, kemudian setting IP addressnya kan, karena ini 20.1 maka ini menjadi 20.1. subnet maxnya tetap, kemudian diaktifkan, lalu exit, lalu ganti FA10, kemudian di 21, kemudian diaktifkan lagi, exit lagi, ya begitu seterusnya. FA2, kemudian ini menjadi 22, lalu diaktifkan, lalu di exit, kemudian FA3 di setting IP addressnya, konfigurasi IP addressnya, lalu diaktifkan, lalu di exit, kemudian FA4 di setting jadi 24.1, kemudian diaktifkan, di exit. FA5 itu menjadi 25.1, kemudian diaktifkan, kemudian di exit. Kemudian yang kurang 1 yaitu FA6 menjadi 26.1, kemudian diaktifkan, di no shoot, lalu di exit. Nah, semuanya jadi hijau. Nah, setelah itu kita seperti tadi lakukan routingnya dengan menggunakan perintah IP route dan IP addressnya. Di sini 20.0, kemudian subnet maxnya, kemudian ini sama seperti IP nya itu 20.0 networknya. Lalu yang ini 21, kemudian ini juga kita ganti menjadi 21, lalu yang ini kita ganti menjadi 22, yang ini kita ganti menjadi 23, kemudian yang ini kita ganti menjadi 24.0, kemudian yang ini kita ganti menjadi 25, kemudian yang ini kita ganti menjadi 26.0. Nah, setelah itu baru dites PDU kayak tadi antar PC dengan PC satu dengan PC lainnya. Nah, ternyata sama seperti tadi ya,
ada yang valid, ada yang successful, tapi yang valid nanti akhirnya juga successful. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang di pojok sebelah kanan bawah terdeteksi ada yang successful. Setelah itu yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kita ada tiga user, kita hubungkan dulu dengan server menggunakan kabel stack semuanya. Nah, setelah itu IP nya sudah seperti ini ya, lalu kita klik FTP nya, username nya itu RC, ini passwordnya 11 3 kali, lalu itunya semua bisa, supaya bisa nanti download file di save. Lalu kemudian kita klik yang ganti username Firhan, username-nya sama, passwordnya sama, namun hanya bisa upload itu kan berarti kayak menulis saja ya, menulis. Kemudian ya, kita add, lalu kita klik save. Kemudian username Husni, kita cuma klik list, lalu save, add lalu save. Lalu kita lakukan pengecekan untuk text editornya. Kita buat di server dulu text editornya, misal ini server gitu ya. Kemudian kita save filenya, ini buat file gitu, save dengan format txt. Lalu kita cmd, ke cmd nya ftp IP servernya itu 192.168.1.10.1. Dan username-nya adalah yang server adalah Kisco ya, dengan passwordnya. Lalu lalu kita ketikkan put server.txt. Nah, setelah itu kita ganti yang buat file di user RC dengan ini seperti ini. Misalnya kita save, misalnya rc.txt jadi nama filenya. Lalu kita cek di cmd nya ftp 92168 seperti tadi, harusnya seperti tadi. Ternyata sama ya, itu seperti gateway-nya server. Nah, lalu kita klik lalu kita get server txt, yaitu untuk download. Nah, ternyata bisa ya download server txt dan upload. Kemudian upload arsip. Kemudian yang ini Firhan, kita namanya adalah Firhan txt, lalu klik OK. Lalu kita FTP seperti gateway-nya 10.1, lalu username-nya adalah yang Firhan, masukkan password lalu kita coba untuk download, ternyata nggak bisa download. Kemudian upload, yaitu put firhan.txt, ternyata masih bisa untuk upload. Kemudian yang user ketiga yaitu Husni, misalnya buat teks file Husni.txt, lalu seperti tadi 20.1 ftp 10.1, username-nya Husni, lalu lalu get server txt untuk download, ternyata nggak bisa. Kemudian untuk put, untuk upload, ternyata juga nggak bisa. Sudah seperti ketentuan nomor 3. Kemudian nomor 4 itu seperti ini, telnet dengan buat nama ya. Kita buka Ubuntu server dan kliennya. Nah, di sini kita login dulu di server, lalu sudo -i, lalu memasukkan password, lalu dpkg-l strip grep telnet d untuk mengecek apakah sudah terinstall ternetnya. Ternyata sudah. Kemudian yang klien juga kita cek apakah sudah terinstall ternet atau belum. Seperti tadi dpkg-l strip grep telnet
D, nggak pakai spasi, lalu ternet sudah terinstal. Lalu di sini kita if config dulu ya, yang bagian kliennya, untuk mengetahui IP addressnya klien, yaitu 192.168.56.104. Maka kita telnet IP tujuannya, yaitu itu tadi. Lalu kita login, masukkan username dan password. Nah, setelah itu kita buat file dengan nama saya, yaitu Indah Maharoh. Kemudian kita cek yang di klien ls dengan perintah ls. Oh sebentar, saya skip, tapi ini sudah bisa ya untuk menampilkan ls di server dan kliennya.